Selamat datang di ruang yang mungkin tidak kamu cari, tapi entah kenapa kamu temukan. Tarik napas pelan-pelan. Sadarkah kamu, dari jutaan video yang bisa saja muncul di hadapanmu hari ini, justru yang ini yang kamu buka. Dari ribuan suara yang berseliweran di layar ponselmu, justru suara ini yang kamu dengarkan. Kalau kamu percaya pada kebetulan, kamu boleh menyebutnya kebetulan. Tapi jika hatimu sedikit saja peka, kamu tahu ini bukan tanpa alasan. Ada momen dalam hidup ketika alam semesta bekerja dengan cara yang sangat halus. Tidak selalu lewat kejadian besar. Tidak selalu lewat suara menggelegar. Kadang ia bekerja lewat dorongan kecil. Lewat rasa penasaran. Lewat jempol yang tiba-tiba berhenti saat scrolling, lalu mengetuk video ini. Dan mungkin, ya mungkin, ini adalah panggilan lembut untukmu. Di luar sana, kehidupan berjalan dengan hukumnya sendiri. Matahari terbit tanpa pernah lupa. Angin berhembus tanpa pernah meminta izin. Laut pasang dan surut dengan ritme yang tak pernah salah. Semua bergerak dalam keteraturan yang tidak kita ciptakan, tapi kita rasakan. Alam semesta bukan sekadar ruang kosong yang luas. Ia adalah sistem yang hidup. Ia menyusun pertemuan. Ia mempertemukan waktu dengan kesiapan. Ia menyelaraskan hati dengan pesan yang perlu didengar. Dan jika kamu berada di sini sekarang, bisa jadi jiwamu sedang siap menerima sesuatu yang baru. Channel ini bukan sekadar tempat menonton. Ini adalah ruang refleksi. Ruang untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Ruang untuk mendengar suara yang sering kita abaikan, suara dari dalam diri sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu membuat dirimu nyaman dulu. Ambil kopi hangatmu, atau teh manis yang menenangkan. Mungkin ada roti, biskuit, atau cemilan favoritmu di dekatmu. Kalau malam sudah dingin, tarik selimutmu sedikit lebih rapat. Sandarkan punggungmu, biarkan bahumu rileks. Karena apa yang akan kita bicarakan bukan sesuatu yang perlu kamu dengar dengan tegang, tapi dengan hati yang terbuka. Di sini kita tidak sedang membahas hal-hal yang rumit. Kita sedang menyentuh hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang kita pahami. Tentang perubahan yang terasa aneh. Tentang fase hidup yang tidak nyaman. Tentang momen ketika semuanya seperti bergeser, tanpa kita tahu kenapa. Alam ilahi bekerja tidak selalu dengan cara yang bisa kita logikakan. Kadang ia membongkar dulu sebelum membangun. Kadang ia membuat kita kehilangan arah agar kita menemukan tujuan yang lebih sejati. Kadang ia mengosongkan tangan kita, agar kita siap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan proses itu, sering kali terasa ganjil. Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa berbeda, jangan langsung panik. Kalau kamu merasa ada yang berubah dalam dirimu, jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi itu bukan kehancuran. Bisa jadi itu penataan ulang. Semesta tidak pernah salah memilih waktu. Ia hanya menunggu kesiapan. Dan aku percaya, kalau kamu sampai di video ini, ada bagian dari dirimu yang sedang siap. Terima kasih sudah menekan tombol subscribe dan bergabung bersama Pandangan Jiwa. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Kehadiranmu di sini bukan sekadar angka. Kamu adalah jiwa yang sedang bertumbuh. Kamu adalah bagian dari komunitas yang sama-sama ingin memahami hidup lebih dalam. Kalau kamu merasa terhubung dengan energi di sini, tuliskan di kolom komentar. Ceritakan sedikit tentang apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Atau cukup tulis satu kata yang mewakili keadaan hatimu hari ini. Kita membaca. Kita saling menguatkan, karena perjalanan jiwa tidak harus dijalani sendirian. Dan jika nanti dalam pembahasan ini ada bagian yang terasa, ini aku banget, jangan diabaikan. Itu bukan kebetulan, itu resonansi, itu tanda bahwa pesan ini memang sedang ditujukan. Untukmu, jangan terburu-buru, nikmati setiap kalimatnya, biarkan ia meresap, bukan hanya lewat telinga, tapi lewat rasa. Karena kadang, titik balik hidup tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan bisikan, dengan video sederhana, dengan momen tenang seperti ini. Dan mungkin, ya mungkin, hari ini adalah salah satu momen itu untukmu. Sekarang, siapkan hatimu. Kita akan masuk lebih dalam. Bab 1, momen aneh itu bukan kesalahan, tapi sinyal. Sekarang kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Pernah nggak sih kamu merasa ada fase dalam hidupmu yang terasa aneh? Bukan sepenuhnya buruk, tapi juga bukan sepenuhnya baik. Seperti ada sesuatu yang bergeser pelan-pelan.
Rutinitas yang biasanya terasa biasa saja tiba-tiba terasa kosong. Percakapan yang dulu membuatmu nyaman sekarang terasa hambar. Bahkan tujuan yang dulu kamu kejar mati-matian mendadak seperti kehilangan warna. Kalau kamu sedang berada di titik itu, jangan buru-buru menghakimi dirimu sendiri. Duduklah sebentar, dengarkan baik-baik, dan nikmati bagian ini sampai selesai, karena bisa jadi inilah potongan puzzle yang selama ini kamu cari. Momen aneh itu seringkali bukan pertanda kamu tersesat. Justru itu tanda kamu sedang naik level. Bayangkan ulat yang sedang berubah menjadi kupu-kupu. Di dalam kepompong, prosesnya tidak indah. Tidak terlihat. Bahkan kalau dilihat dari luar, itu seperti diam. Tidak ada pergerakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang luar biasa. Tapi justru di dalam diam itu, perubahan paling besar sedang terjadi. Begitu juga dengan dirimu. Ketika hidup terasa tidak seperti biasanya, itu bukan berarti kamu kehilangan arah. Bisa jadi arah lamamu memang sudah tidak cocok lagi untuk versi dirimu yang sekarang. Kadang kita terlalu lama tinggal di versi lama diri kita. Kita mempertahankan pola pikir lama, lingkungan lama, kebiasaan lama, padahal jiwa kita sudah tumbuh. Sudah ingin melangkah lebih jauh. Tapi kita masih memegang erat hal-hal yang sebenarnya sudah waktunya dilepas. Dan disitulah, rasa aneh itu muncul. Rasa tidak nyaman itu seperti alarm halus dari dalam. Ia berkata, "Hei, kamu sudah tidak sama lagi. Jangan hidup seperti dulu lagi. Coba jujur pada diri sendiri. Akhir-akhir ini, apakah kamu merasa lebih sensitif terhadap hal-hal yang dulu biasa saja? Apakah kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja? Apakah kamu mulai merasa tidak cocok dengan lingkungan yang dulu terasa seperti rumah?" Kalau iya, itu bukan kelemahan. Itu kesadaran. Kesadaran memang tidak selalu nyaman. Karena ketika kita mulai sadar, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kita mulai menyadari pola yang berulang. Kita mulai memahami bahwa ada kebiasaan yang diam-diam menghambat. Ada hubungan yang diam-diam menguras energi. Ada pilihan yang diam-diam menjauhkan kita dari diri sendiri. Dan fase sadar itu sering terasa sepi. Karena tidak semua orang di sekitarmu mengalami hal yang sama. Tidak semua orang siap bertumbuh di waktu yang sama. Kadang kamu merasa sendirian, seperti berada di ruang tunggu yang sunyi, sementara dunia di luar masih berjalan seperti biasa. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Kesendirian itu bukan hukuman. Itu ruang persiapan. Semesta seringkali menarik kita sedikit menjauh dari keramaian sebelum membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Ia membersihkan dulu distraksi. Ia mengurangi dulu kebisingan. Supaya kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jelas. Dan ya, proses ini bisa terasa membingungkan. Kamu mungkin mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa aku jadi begini? Kenapa semuanya terasa berubah? Kenapa aku tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu membuatku bahagia? Karena kamu sedang tumbuh. Pertumbuhan jarang terasa nyaman. Otot yang berkembang terasa pegal. Pikiran yang berkembang terasa berat. Jiwa yang berkembang terasa gelisah. Tapi gelisah itu bukan tanda kehancuran. Itu tanda perluasan. Nikmati pembahasan ini sampai selesai. Jangan loncat-loncat. Biarkan setiap kalimatnya kamu cerna perlahan. Karena bisa jadi kamu sedang berada tepat di tengah proses ini tanpa kamu sadari. Saat hidup terasa aneh, banyak orang panik. Mereka mencoba mengembalikan semuanya seperti dulu. Mereka memaksa diri untuk merasa seperti sebelumnya. Mereka bertahan di tempat yang sudah tidak lagi selaras. Padahal, mungkin yang dibutuhkan bukan kembali, tapi berani melangkah. Perubahan besar jarang diawali dengan kepastian. Ia justru diawali dengan ketidaknyamanan. Dengan kebingungan, dengan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kosong itu bukan kehampaan, kosong itu ruang untuk sesuatu yang baru masuk. Kalau gelasmu masih penuh dengan pola lama, bagaimana hal baru bisa mengisi? Kalau pikiranmu masih dipenuhi keyakinan lama, bagaimana cara pandang baru bisa tumbuh? Kadang semesta membuat kita merasa kosong bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan. Coba rasakan, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengejar, terlalu sibuk membuktikan, terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai kamu lupa mendengarkan dirimu sendiri. Dan sekarang, tiba-tiba semuanya terasa melambat. Target yang dulu terasa mendesak sekarang terasa tidak sepenting itu. Ambisi yang dulu membara sekarang terasa lebih tenang. Itu bukan berarti kamu kehilangan semangat.
Bisa jadi kamu sedang beralih dari ambisi yang didorong ego, menuju tujuan yang dipandu kesadaran. Ada perbedaan besar di situ. Ego ingin terlihat, jiwa ingin selaras. Ego ingin cepat, jiwa tahu waktu yang tepat. Ego takut tertinggal, jiwa percaya setiap orang punya jalannya sendiri. Momen aneh ini seringkali adalah titik di mana kamu mulai beralih dari hidup yang reaktif, menjadi hidup yang reflektif. Dari sekadar mengikuti arus, menjadi memahami arus. Dan perubahan ini tidak selalu disambut tepuk tangan. Kadang justru kamu merasa tidak dimengerti. Orang-orang mungkin berkata kamu berubah. Mereka mungkin merasa kamu tidak lagi seperti dulu. Dan memang benar, kamu memang tidak lagi seperti dulu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan ikut dalam setiap fase hidupmu. Ada yang hanya cocok di musim tertentu. Ada yang hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Ketika musim berganti, tidak semua akan tetap tinggal. Itu bukan kegagalan hubungan. Itu siklus kehidupan. Sekarang, sambil kamu mendengarkan ini, coba tanyakan pada dirimu dengan lembut, bagian mana dalam hidupmu yang terasa tidak lagi selaras. Apakah itu pekerjaan, lingkungan, pola pikir, atau mungkin cara kamu memperlakukan diri sendiri? Jangan dijawab dengan panik, jawab dengan jujur. Kesadaran adalah langkah pertama, dan kamu sudah sampai di sini. Itu artinya kamu siap melihat lebih dalam. Bab pertama ini bukan tentang perubahan yang terlihat dari luar. Ini tentang pergeseran halus di dalam. Tentang intuisi yang mulai berbicara lebih keras. Tentang hati yang mulai menolak hal-hal yang tidak lagi sesuai. Dan jika kamu merasakan itu, jangan takut. Kupu-kupu tidak pernah menyesal meninggalkan bentuk ulatnya. Ia hanya mengikuti proses. Begitu juga kamu, nikmati setiap detik video ini. Jangan buru-buru ingin sampai ke akhir. Karena perjalanan memahami diri itu sendiri adalah bagian terpentingnya. Momen aneh yang kamu rasakan sekarang bisa jadi adalah tanda bahwa hidupmu sedang disusun ulang. Bukan dihancurkan, disusun ulang. Seperti rumah yang direnovasi. Saat prosesnya berlangsung, berantakan, berdebu, tidak nyaman. Tapi setelah selesai, bentuknya lebih kuat. Lebih indah, lebih sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Kamu sedang direnovasi oleh kehidupan. Dan renovasi selalu dimulai dari pembongkaran. Kalau saat ini ada hal-hal yang terasa runtuh, jangan langsung menganggapnya sebagai kegagalan. Bisa jadi itu bagian yang memang harus dibuka agar fondasi yang lebih kuat bisa dibangun. Percayalah, tidak ada fase yang sia-sia. Setiap rasa bingung, setiap malam yang terasa panjang, setiap pertanyaan yang belum terjawab, semuanya sedang membentuk versi dirimu yang lebih sadar. Dan kamu tidak sendirian dalam proses ini. Terus dengarkan, terus rasakan, karena apa yang sedang kamu alami bukan akhir dari sesuatu, tapi awal dari pergeseran besar yang perlahan sedang mengambil bentuk di hidupmu. Bab 2, ketika hal-hal lama mulai lepas dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke bab kedua. Kalau di bab sebelumnya kamu mulai merasakan ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu, di bab ini kamu mungkin mulai melihat dampaknya di luar. Tiba-tiba saja, hal-hal yang dulu kamu pertahankan mati-matian mulai terlepas. Entah itu hubungan, pekerjaan, pertemanan, kebiasaan, bahkan impian lama yang dulu kamu banggakan. Dan anehnya, kamu tidak lagi ingin mengejarnya seperti dulu. Awalnya mungkin kamu kaget, kenapa jadi begini? Kenapa semuanya seperti menjauh? Kenapa aku seperti kehilangan banyak hal sekaligus? Pelan-pelan, tarik napas. Tidak semua yang lepas adalah kerugian. Kadang itu pelepasan. Ada perbedaan besar antara kehilangan dan dilepaskan. Kehilangan terasa seperti dirampas. Dilepaskan terasa seperti dibebaskan. Di fase ini, hidup seolah-olah melakukan seleksi. Yang tidak lagi selaras mulai retak. Yang tidak lagi satu frekuensi mulai menjauh. Dan kamu tidak perlu terlalu memaksa untuk mempertahankannya. Coba perhatikan, apakah akhir-akhir ini ada orang yang tiba-tiba berubah sikap? Ada situasi yang terasa tidak lagi nyaman. Ada pintu yang dulu terbuka lebar sekarang seperti tertutup pelan-pelan. Kalau iya, jangan langsung panik. Semesta tidak sedang menghukummu. Ia sedang menyaring. Bayangkan kamu ingin naik ke lantai yang lebih tinggi. Tidak semua barang bisa kamu bawa. Ada beban yang harus ditinggalkan supaya langkahmu lebih ringan. Kalau kamu memaksa membawa semuanya, kamu justru kelelahan sebelum sampai. Fase ini seringkali terasa sepi. Karena ketika yang lama pergi, yang baru belum sepenuhnya datang.
Kamu seperti berdiri di tengah jembatan. Di belakang sudah kabur, di depan belum jelas. Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka takut dengan ruang kosong itu. Mereka terburu-buru mengisi kekosongan hanya supaya tidak merasa sendiri. Mereka kembali ke pola lama hanya karena takut dengan ketidakpastian. Padahal, ruang kosong itu penting. Ruang kosong itu adalah tempat kehidupan menata ulang arahmu. Kalau kamu sedang berada di titik ini, jangan buru-buru mengambil keputusan hanya karena takut. Duduklah sebentar, rasakan, nikmati prosesnya. Dengarkan video ini sampai selesai, biarkan setiap kalimatnya menenangkan pikiranmu. Karena kamu perlu tahu satu hal penting. Ketika sesuatu lepas dengan sendirinya, sering kali itu karena ia memang sudah menyelesaikan perannya. Tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu sampai akhir. Ada yang hanya menemanimu sampai kamu belajar tentang harga diri. Ada yang hadir sampai kamu belajar tentang batasan. Ada yang datang untuk menunjukkan apa yang tidak lagi kamu inginkan. Dan setelah pelajaran itu selesai, mereka pun pergi. Itu bukan kegagalanmu, itu kelulusanmu. Tapi tentu saja, tetap saja rasanya tidak mudah. Ada rasa kehilangan, ada kenangan, ada harapan yang dulu kamu bangun pelan-pelan. Dan ketika semuanya mulai retak, kamu mungkin bertanya dalam hati, apa aku salah? Belum tentu, kadang yang berubah bukan kualitasmu, tapi levelmu. Ketika kamu mulai bertumbuh, kamu mulai menginginkan hubungan yang lebih sehat. Lingkungan yang lebih mendukung, tujuan yang lebih bermakna, dan tidak semua orang siap bertumbuh bersamamu. Dan itu tidak apa-apa. Coba rasakan lagi, mungkin dulu kamu mentoleransi hal-hal yang sekarang tidak lagi bisa kamu terima. Dulu kamu diam saat diremehkan. Dulu kamu bertahan meski hatimu lelah. Tapi sekarang, ada suara kecil dalam dirimu yang berkata, cukup. Suara itu bukan pemberontakan, itu perlindungan diri. Ini tanda kamu mulai menghargai dirimu lebih dalam. Di fase ini, hidup seperti menguji keberanianmu untuk percaya. Percaya bahwa apa yang pergi memang harus pergi. Percaya bahwa apa yang tertutup memang bukan jalurmu lagi. Percaya bahwa ruang kosong ini bukan akhir, tapi persiapan. Dan mungkin kamu merasa seperti sedang kehilangan pegangan. Tapi sebenarnya kamu sedang belajar berdiri tanpa bersandar pada yang salah. Perhatikan juga, ketika yang lama lepas, meski menyakitkan, ada sedikit rasa lega di dalamnya. Rasa yang sulit dijelaskan, seperti beban yang terangkat, meski hatimu masih berproses. Itu tanda bahwa jauh di dalam, kamu tahu ini perlu terjadi. Kita seringkali terlalu takut melepaskan karena kita lebih nyaman dengan yang familiar, meski itu tidak sehat. Tapi pertumbuhan tidak pernah lahir dari zona nyaman. Dan disinilah titik baliknya. Ketika kamu berhenti mengejar yang sudah menjauh, kamu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai datang mendekat. Tapi ini butuh kesabaran, karena proses transisi ini tidak instan. Ia seperti musim kemarau sebelum hujan turun. Tanah terlihat kering. Tapi justru di bawah permukaan, akar-akar sedang mencari sumber air yang lebih dalam. Begitu juga kamu, saat ini mungkin kamu merasa sendirian. Tapi sebenarnya kamu sedang diposisikan ulang, ditempatkan ulang, diarahkan ulang, dan yang paling penting, kamu sedang dibersihkan dari hal-hal yang menghambat langkahmu. Jangan buru-buru menilai fase ini sebagai kemunduran. Kadang langkah mundur adalah cara hidup mengatur sudut yang lebih baik untuk melompat lebih jauh. Nikmati setiap prosesnya. Biarkan dirimu merasakan sedihnya tanpa menyalahkan diri. Biarkan dirimu berproses tanpa terburu-buru terlihat kuat. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah kehilangan, tapi tentang tetap percaya meski sedang kehilangan. Dan kalau hari ini ada sesuatu yang terlepas dari hidupmu, mungkin itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak akan bisa masuk kalau ruangmu masih penuh oleh yang lama. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah jalan, karena setiap bagian dari perjalanan ini sedang membawamu semakin dekat ke versi dirimu yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih siap menerima perubahan besar yang sedang perlahan mengetuk hidupmu. Bab 3, ketika intuisimu menguat dan kamu mulai percaya pada suara dalam. Sekarang kita masuk ke bab ketiga. Kalau di fase sebelumnya kamu mulai melihat hal-hal di luar dirimu berubah, di bab ini pergeserannya terjadi lebih dalam. Lebih halus, tapi justru lebih kuat. Kamu mulai sering merasa tahu tanpa tahu dari mana datangnya.
Tiba-tiba saja kamu bisa merasakan mana yang tulus, mana yang pura-pura. Mana peluang yang layak diambil, mana yang sebaiknya dilepaskan. Bahkan sebelum logikamu bekerja, hatimu sudah lebih dulu memberi sinyal. Dan anehnya, semakin kamu mengikuti suara itu, semakin hidupmu terasa lebih tenang. Coba jujur pada diri sendiri. Akhir-akhir ini, apakah kamu lebih peka dari biasanya? Lebih cepat menangkap energi seseorang? Lebih mudah merasa tidak nyaman di tempat yang dulu biasa saja? Kalau iya, itu bukan kamu yang terlalu sensitif. Itu kamu yang semakin sadar. Selama ini, kita terlalu sibuk mendengarkan suara luar, opini orang, standar sosial, tekanan lingkungan, sampai-sampai suara hati kita sendiri tenggelam. Tapi ketika kamu mulai bertumbuh, ada satu kemampuan yang pelan-pelan kembali aktif, intuisi. Intuisi bukan hal mistis. Ia adalah kebijaksanaan yang terkumpul dari pengalaman, luka, pelajaran, dan doa-doa yang pernah kamu panjatkan. Ia seperti kompas batin. Dan sekarang, kompas itu mulai berbunyi lebih jelas. Mungkin dulu kamu sering mengabaikan firasat. Kamu merasa ragu, tapi tetap melangkah. Kamu merasa ada yang salah, tapi kamu menenangkan diri dengan alasan-alasan logis. Dan hasilnya, kamu belajar dengan cara yang keras. Sekarang berbeda. Sekarang sebelum sesuatu terjadi, kamu sudah merasa ada getarannya. Ada sinyal kecil yang muncul di dada. Dan semakin kamu belajar mendengarkannya, semakin jarang kamu terseret ke situasi yang merugikan. Ini tanda bahwa kamu tidak lagi hidup secara otomatis. Kamu mulai hidup secara sadar. Dan ini penting sekali, karena perubahan besar dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh peluang yang datang, tapi oleh keputusan yang kamu ambil. Dan keputusan yang selaras dengan intuisi biasanya membawa ketenangan, bukan kekacauan. Coba perhatikan, saat kamu mengikuti intuisi, mungkin hasilnya tidak selalu instan. Tapi hatimu terasa ringan. Kamu tidak menyesal. Kamu tidak merasa dipaksa. Sebaliknya, saat kamu mengabaikannya, mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi ada gelisah yang tidak bisa kamu jelaskan. Itu karena jiwamu tahu. Dan ketika kamu sampai di titik ini, artinya kamu sedang diajak untuk lebih percaya pada dirimu sendiri. Bukan berarti kamu menutup telinga dari nasihat orang lain. Tapi kamu tidak lagi menjadikan suara luar sebagai penentu utama arah hidupmu. Kamu mulai bertanya pada dirimu, apakah ini benar-benar selaras denganku? Apakah ini membuatku berkembang atau justru menguras? Apakah ini membawaku lebih dekat pada tujuan, atau hanya mengulang pola lama? Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda kedewasaan batin. Di fase ini juga, kamu mungkin merasa lebih nyaman menyendiri. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena kamu butuh ruang untuk mendengar dirimu sendiri tanpa gangguan. Kesunyian tidak lagi menakutkan. Justru di dalam diam itu, kamu merasa lebih jernih. Itulah momen ketika alam seolah berbicara lewat hal-hal kecil. Lewat pertemuan yang terasa, klik. Lewat kebetulan yang terlalu tepat. Lewat ide yang tiba-tiba muncul saat kamu tenang. Dan semakin kamu memperhatikan, semakin kamu sadar, tidak semua yang terjadi adalah kebetulan. Ada pola. Ada arah, ada bimbingan yang bekerja pelan-pelan. Tapi bimbingan itu hanya bisa kamu tangkap kalau kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Makanya sekarang, dengarkan baik-baik. Jangan hanya lewatkan kata-kata ini. Rasakan, biarkan ia menyentuh bagian dalam dirimu yang selama ini mungkin jarang kamu beri perhatian. Karena intuisi adalah jembatan antara logika dan jiwa. Saat keduanya selaras, keputusanmu akan kuat. Dan orang yang hidup dengan intuisi yang terlatih biasanya tidak mudah goyah oleh opini orang. Tidak mudah iri oleh pencapaian orang lain. Tidak mudah panik oleh perubahan. Karena ia tahu, jalannya unik. Mungkin tidak selalu cepat, tapi tepat. Dan kalau akhir-akhir ini kamu merasa semakin yakin dengan pilihanmu meski orang lain meragukan, mungkin itu bukan keras kepala. Mungkin itu kejelasan. Tentu saja, tetap rendah hati. Tetap belajar. Tapi jangan lagi meremehkan suara batinmu sendiri. Kamu sudah melewati cukup banyak hal untuk tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Sekarang waktunya mempercayai dirimu. Karena ketika intuisi dan tindakan berjalan bersama, kamu tidak lagi sekadar bereaksi terhadap hidup, kamu mulai menciptakan arah hidupmu. Dan di titik inilah perubahan yang terasa aneh itu mulai masuk akal. Kamu tidak lagi bingung seperti dulu.
Kamu mungkin belum melihat gambaran besar sepenuhnya, tapi kamu tahu satu hal, langkah kecil yang kamu ambil sekarang terasa benar. Dan itu sudah cukup untuk terus berjalan. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah. Karena semakin dalam kamu menyadari kekuatan batinmu, semakin jelas jalan di depanmu akan terbuka, sedikit demi sedikit, tepat pada waktunya. Bab 4, ketika tantangan datang bertubi-tubi, tapi kamu tidak lagi hancur. Sekarang kita masuk ke bab keempat. Di tahap ini, mungkin kamu merasa hidup justru terasa lebih berat. Masalah datang hampir bersamaan, tekanan meningkat, tuntutan bertambah. Bahkan orang-orang di sekitarmu mungkin tidak benar-benar memahami apa yang sedang kamu perjuangkan. Dan kamu sempat bertanya dalam hati, kenapa saat aku mulai berubah, justru ujian makin banyak. Pelan-pelan, dengarkan ini baik-baik. Tantangan yang meningkat bukan tanda kamu salah arah. Sering kali itu tanda kapasitasmu sedang dinaikkan. Bayangkan otot yang dilatih. Ia tidak menjadi kuat tanpa tekanan. Ia tidak berkembang tanpa beban. Begitu juga dirimu. Dulu, mungkin satu masalah kecil saja sudah membuatmu panik. Satu kritik saja bisa membuatmu overthinking berhari-hari. Satu penolakan saja bisa membuatmu ragu pada diri sendiri. Tapi sekarang, coba kamu lihat lagi. Masalah memang datang. Tapi kamu tidak lagi runtuh seperti dulu. Kamu mungkin lelah, tapi tidak putus asa. Kamu mungkin kecewa, tapi tidak kehilangan arah. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih stabil. Itulah pertumbuhan. Sering kali kita mengira pertumbuhan itu terlihat dari hasil luar, uang bertambah, relasi meluas, pencapaian meningkat. Padahal salah satu tanda paling nyata adalah bagaimana kamu menghadapi tekanan. Apakah kamu masih mudah tersulut? Apakah kamu masih cepat menyalahkan keadaan? Atau kamu mulai lebih tenang, lebih berpikir sebelum bereaksi? Kalau kamu merasa sekarang lebih terkendali meski situasi berat, berarti kamu sudah melangkah jauh. Dan di fase ini, hidup seperti menguji fondasimu. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memastikan bahwa ketika pintu besar benar-benar terbuka nanti, kamu sudah cukup kuat untuk memegangnya. Karena kemakmuran tanpa mental yang siap justru bisa menghancurkan. Kesempatan besar tanpa kestabilan batin bisa membuat orang salah langkah. Jadi kalau sekarang hidup terasa intens, mungkin kamu sedang dipersiapkan. Coba perhatikan juga, di tengah tantangan itu, ada kemampuan baru yang muncul dalam dirimu. Kamu lebih cepat bangkit. Kamu lebih bijak memilih respon. Kamu tidak lagi membuang energi pada hal-hal kecil. Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kamu sekarang beda ya. Lebih tenang. Mereka mungkin tidak tahu berapa malam kamu bergulat dengan pikiranmu sendiri. Mereka tidak tahu seberapa sering kamu belajar mengendalikan emosi yang hampir meledak. Tapi kamu tahu, dan itu cukup. Di fase ini, kamu juga belajar satu hal penting, tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Ada yang cukup dilepaskan, ada yang cukup dihindari, ada yang cukup didiamkan. Dulu kamu mungkin ingin membuktikan diri pada semua orang. Sekarang kamu mulai sadar, tidak semua orang layak diberi penjelasan. Kedewasaan itu bukan tentang selalu benar, tapi tentang tahu kapan harus berhenti. Dan semakin kamu bertumbuh, semakin kamu menyadari bahwa energi adalah aset. Kamu tidak lagi mudah terprovokasi, tidak lagi terpancing oleh drama. Kamu lebih memilih menjaga fokus pada tujuanmu. Itu bukan berarti kamu dingin. Itu berarti kamu selektif. Dan di tengah tekanan itu, ada momen-momen kecil yang menguatkanmu. Mungkin sebuah ide yang muncul tiba-tiba. Mungkin bantuan dari orang yang tidak kamu sangka. Mungkin ketenangan aneh yang hadir saat seharusnya kamu panik. Hal-hal kecil itu seperti isyarat halus bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa ada proses besar yang sedang berjalan di balik layar. Tapi ingat, jangan terburu-buru ingin cepat selesai dari fase ini. Karena justru disinilah kamu sedang ditempa. Nikmati prosesnya, meski tidak nyaman. Dengarkan video ini sampai selesai. Biarkan setiap kalimatnya mengingatkanmu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Karena orang yang benar-benar siap naik level biasanya diuji dulu ketahanannya. Dan mungkin sekarang kamu merasa lelah. Tidak apa-apa, istirahat sejenak bukan berarti menyerah. Menarik napas bukan berarti mundur. Bahkan diam pun bisa menjadi bentuk strategi. Yang penting, kamu tidak berhenti. Karena setiap tantangan yang kamu hadapi sekarang sedang mempertebal mentalmu, memperluas kesabaranmu, dan memperdalam pemahamanmu tentang diri sendiri.
Dan suatu hari nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar. Semua tekanan ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk versi dirimu yang lebih matang, lebih stabil, lebih siap menerima perubahan besar yang sudah semakin dekat, sedikit demi sedikit, tepat pada waktunya. Bab 5, ketika jalanmu mulai terbuka pelan-pelan, tanpa kamu kejar mati-matian. Sekarang kita masuk ke bab kelima. Di titik ini, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan ledakan besar, bukan perubahan drastis dalam semalam, tapi pergeseran yang halus, dan justru itu yang paling terasa nyata. Setelah kamu melewati pelepasan, setelah kamu menguatkan intuisi, setelah kamu ditempa oleh berbagai tantangan, tiba-tiba saja, jalan mulai terasa lebih ringan. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi hambatan yang dulu terasa seperti tembok besar, sekarang lebih seperti pintu yang bisa kamu dorong perlahan. Dan yang paling menarik, kamu tidak lagi merasa harus mengejar segalanya dengan panik. Coba kamu ingat-ingat, dulu mungkin kamu terburu-buru, takut ketinggalan, takut kalah cepat, takut orang lain lebih dulu sampai. Kamu merasa harus bergerak terus supaya tidak tertinggal. Sekarang, ada ketenangan aneh dalam dirimu. Kamu tetap bergerak, tapi tidak lagi dengan kecemasan. Kamu tetap berusaha, tapi tidak lagi dengan ketakutan berlebihan. Kamu mulai percaya bahwa apa yang memang untukmu tidak akan tertukar. Dan justru di saat kamu berhenti memaksa, peluang mulai berdatangan dengan cara yang tidak kamu sangka. Mungkin sebuah tawaran muncul dari percakapan sederhana. Mungkin sebuah ide lama tiba-tiba menemukan momentumnya. Mungkin seseorang datang dengan niat tulus membantu tanpa kamu minta. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa sekarang terasa lebih mengalir? Karena kamu sudah selaras. Saat dulu kamu bergerak dari rasa takut, energimu terasa tegang. Saat dulu kamu mengambil keputusan karena tekanan, hasilnya sering tidak stabil. Tapi sekarang kamu bergerak dari kesadaran, dari keyakinan, dari rasa cukup, dan hidup merespon itu. Perhatikan satu hal penting di fase ini, kamu tidak lagi tergoda oleh semua hal. Dulu mungkin kamu mudah tertarik pada segala peluang. Semua ingin dicoba, semua terasa mendesak, tapi sekarang kamu lebih selektif. Kamu bertanya, apakah ini benar-benar sejalan dengan tujuanku? Apakah ini membawaku lebih dekat ke arah yang kuinginkan? Dan kalau jawabannya tidak, kamu berani melepas. Itu bukan kehilangan kesempatan, itu menjaga fokus. Di bab ini, kamu juga mulai merasakan sinkronisasi kecil yang membuatmu tersenyum sendiri. Waktu yang terasa tepat, orang yang muncul di momen yang pas. Jawaban yang datang saat kamu benar-benar membutuhkannya. Semua terasa seperti dirancang rapi. Tapi ingat, ini bukan sihir instan. Ini hasil dari proses panjang yang sudah kamu lewati. Ini buah dari kesabaran, dari luka yang kamu sembuhkan, dari keputusan-keputusan sulit yang kamu ambil saat tidak ada yang melihat. Sekarang kamu mulai memetik hasilnya, sedikit demi sedikit. Dan yang lebih penting lagi, kamu mulai menikmati perjalanan, bukan hanya mengejar hasil. Dulu mungkin kamu berkata, nanti kalau sudah berhasil, baru aku tenang. Sekarang kamu mulai sadar, ketenangan itu justru harus hadir dulu supaya keberhasilan bisa bertahan. Kamu tidak lagi membandingkan dirimu secara berlebihan. Kamu tidak lagi sibuk melihat rumput tetangga. Kamu lebih fokus menyirami tanahmu sendiri. Dan anehnya, ketika kamu berhenti membandingkan, kamu justru merasa lebih kaya. Lebih kaya pengalaman, lebih kaya pelajaran, lebih kaya kedewasaan. Di fase ini juga, kamu mulai berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu mulai menetapkan batas tanpa takut ditinggalkan. Kamu mulai menghargai waktumu seolah itu benar-benar berharga. Karena kamu sadar, memang berharga. Coba rasakan baik-baik. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih sering merasa damai meski situasi belum sempurna? Apakah kamu mulai percaya bahwa hidup tidak perlu selalu dikejar dengan keras, tapi dijalani dengan sadar? Kalau iya, berarti kamu sudah melangkah jauh. Dan dengarkan ini dengan tenang. Ketika kamu berhenti memaksa, kamu memberi ruang bagi hal yang tepat untuk masuk. Karena yang tepat tidak perlu dipaksa. Ia akan terasa klik, ia akan terasa ringan, ia mungkin menantang, tapi tidak menguras jiwamu. Di titik ini, kamu juga belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap utuh di tengah pencapaian. Kamu tidak lagi ingin sekadar terlihat berhasil.
Kamu ingin benar-benar merasa berhasil di dalam. Dan itu perubahan besar. Terus dengarkan, biarkan kata-kata ini mengalir bersamamu. Karena bab ini bukan akhir dari perjalanan, ini adalah momen ketika kamu mulai melihat bukti bahwa proses yang panjang itu tidak sia-sia. Jalan memang belum sepenuhnya terbuka lebar, tapi celahnya sudah terlihat, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil sekarang terasa lebih mantap. Kamu tidak lagi berlari karena takut. Kamu berjalan karena yakin. Dan keyakinan itulah yang membuat langkahmu semakin stabil, semakin terarah, semakin dekat pada perubahan besar yang perlahan mulai menampakkan wujudnya. Bab 6, ketika hasil datang tanpa teriakan, tapi dampaknya mengubah segalanya. Sekarang kita masuk ke bab ke-6. Di fase ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang dulu mungkin hanya kamu bayangkan. Bukan euforia berlebihan, bukan perayaan besar-besaran, tapi kepastian yang tenang. Hasil itu mulai muncul, tidak selalu dalam bentuk yang spektakuler. Kadang justru sederhana, tapi terasa nyata, terasa stabil, terasa berbeda dari sebelumnya. Dan yang paling menarik, kamu tidak lagi haus pengakuan. Coba rasakan dalam dirimu. Kalau dulu kamu ingin orang tahu perjuanganmu, kamu ingin dilihat, kamu ingin dibuktikan benar, sekarang kamu lebih memilih diam dan bekerja. Dan justru dalam diam itu, buahnya mulai terlihat. Mungkin keuanganmu perlahan membaik, mungkin peluang datang lebih konsisten, mungkin relasi yang masuk ke hidupmu lebih sehat dan mendukung. Tidak heboh, tapi konsisten, dan konsistensi itulah tanda yang sebenarnya. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa perubahan besar tidak selalu datang seperti petir. Kadang ia datang seperti fajar, perlahan, halus, tapi pasti. Dulu kamu mungkin berdoa dengan penuh kegelisahan. Sekarang kamu berdoa dengan keyakinan. Dulu kamu meminta dengan rasa takut. Sekarang kamu meminta dengan rasa percaya. Energi itu berbeda, dan hidup merespon energi. Kamu juga mulai melihat perbedaan cara orang memperlakukanmu. Mereka lebih menghargai, lebih mendengarkan, lebih serius. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu berhenti meragukan diri sendiri. Ketika kamu menghargai dirimu, dunia ikut menyesuaikan. Dan yang paling terasa di bab ini adalah, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu tahu prosesmu, kamu tahu luka yang pernah kamu lalui. Kamu tahu betapa kerasnya kamu bertahan saat hampir menyerah. Dan sekarang kamu berdiri bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketenangan. Perubahan finansial, perubahan relasi, perubahan kesempatan, semua itu mungkin mulai hadir. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah perubahan batinmu. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi panik saat ada hambatan kecil. Kamu tidak lagi merasa kecil di hadapan tantangan besar. Karena kamu sudah melewati fase-fase yang membentukmu. Dan menariknya, ketika hasil mulai terlihat, kamu justru lebih rendah hati. Lebih bersyukur, lebih sadar bahwa semua ini bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena waktu yang tepat dan kesiapanmu. Dulu mungkin kamu ingin semuanya cepat. Sekarang kamu mengerti kenapa dulu belum terjadi. Karena kalau dulu kamu mendapatkannya, mungkin kamu belum siap menjaganya. Sekarang berbeda. Sekarang kamu lebih bijak mengatur keuangan. Lebih selektif memilih relasi. Lebih sadar mengelola emosi. Itulah mengapa ketika pintu mulai terbuka, kamu tidak lagi terburu-buru masuk. Kamu melangkah dengan tenang. Coba nikmati perasaan ini. Perasaan bahwa hidup mulai mengalir lebih ramah. Perasaan bahwa apa yang kamu bangun pelan-pelan ternyata berdampak nyata. Perasaan bahwa usaha yang dulu terasa sia-sia ternyata sedang mengumpulkan momentum. Dan mungkin masih ada tantangan. Masih ada hari-hari berat. Tapi sekarang kamu tidak lagi meragukan arah. Kamu tahu kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan inilah yang jarang orang sadari. Hasil sejati bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan. Tapi tentang siapa kamu ketika mendapatkannya. Kalau kamu tetap tenang saat berhasil, itu tanda kedewasaan. Kalau kamu tetap bersyukur saat diberi lebih, itu tanda kesiapan. Terus dengarkan sampai selesai. Rasakan setiap kata, karena mungkin tanpa kamu sadari, bab ini sedang kamu jalani sekarang. Bukan lagi sekadar berharap, tapi mulai menerima. Bukan lagi sekadar membayangkan, tapi mulai melihat bukti. Dan perubahan itu mungkin tidak perlu diumumkan ke seluruh dunia. Cukup kamu yang tahu bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Pelan, tapi pasti. Tenang, tapi kuat. Dan dari sinilah,
fase baru benar-benar dimulai. Bab 7, ketika kamu sadar, semua ini bukan tentang harta, tapi tentang siapa dirimu sekarang. Sekarang kita masuk ke bab ke-7. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, artinya perjalananmu tidak lagi sekadar tentang perubahan luar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi. Di titik ini, kamu mulai sadar, semua yang kamu lewati bukan hanya tentang uang, peluang, atau kemakmuran. Itu hanya efek samping. Yang sebenarnya berubah adalah dirimu. Coba rasakan pelan-pelan. Dulu mungkin kamu menginginkan kelimpahan supaya hidupmu terlihat berhasil. Supaya kamu tidak diremehkan. Supaya kamu merasa aman. Sekarang, kamu menginginkannya karena kamu tahu kamu pantas. Bukan untuk membuktikan. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Itu beda sekali. Di bab ini, kamu mulai melihat hidup dari sudut yang lebih luas. Kamu tidak lagi melihat kesuksesan sebagai garis finish. Kamu melihatnya sebagai alat. Alat untuk memberi. Alat untuk membangun. Alat untuk memperluas dampakmu. Dan yang paling indah, kamu mulai merasa cukup, bahkan sebelum semuanya sempurna. Perasaan cukup itu mahal. Karena banyak orang punya banyak hal, tapi tetap merasa kurang. Banyak orang mencapai puncak, tapi tetap gelisah. Kamu sekarang berbeda. Kamu mungkin belum sampai di semua tujuanmu. Tapi kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu tidak lagi merasa kalah. Kamu tahu waktumu unik. Di fase ini, kamu juga mulai berdamai dengan masa lalu. Kamu tidak lagi marah pada kegagalan lama. Kamu tidak lagi menyalahkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Karena kamu mulai melihat, tanpa semua itu, kamu tidak akan jadi seperti sekarang. Luka-luka itu menguatkanmu. Penolakan itu mengarahkanmu. Keterlambatan itu mematangkanmu. Dan saat kamu melihat semuanya sebagai bagian dari desain yang lebih besar, hatimu jadi lebih ringan. Kamu tidak lagi hidup dengan beban dendam. Kamu tidak lagi membawa penyesalan sebagai identitas. Kamu berjalan lebih ringan. Coba tanyakan pada dirimu sekarang. Kalau semua pencapaian luar itu belum ada, apakah kamu tetap merasa lebih kuat dari dirimu yang dulu? Kalau jawabannya iya, berarti kamu benar-benar sudah naik level. Karena level tertinggi bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu memandang hidup. Di bab ini juga, kamu mulai lebih peka pada makna. Kamu tidak lagi hanya mengejar kesibukan. Kamu mencari kualitas. Kamu mencari kedalaman. Percakapan yang lebih tulus. Hubungan yang lebih jujur. Pekerjaan yang lebih berdampak. Kamu tidak lagi terpesona oleh yang berisik. Kamu lebih menghargai yang tenang. Dan itu tanda kedewasaan jiwa. Dulu mungkin kamu ingin cepat-cepat sampai. Sekarang kamu menikmati prosesnya. Dulu kamu ingin hasil instan. Sekarang kamu sabar membangun pondasi. Karena kamu tahu, yang cepat datang bisa cepat pergi. Tapi yang dibangun dengan kesadaran akan bertahan lama. Dan di titik ini, kamu tidak lagi takut dengan perubahan. Kamu justru menyambutnya. Karena kamu sadar, setiap perubahan yang datang sebelumnya selalu membawamu ke versi yang lebih baik. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terasa baru, sesuatu yang belum sepenuhnya jelas, kamu tidak lagi panik. Kamu berkata dalam hati, baik, aku siap belajar lagi. Dan kesiapan itulah kekuatan terbesarmu sekarang. Perjalanan ini bukan kebetulan. Setiap fase yang kamu lalui membentukmu sedikit demi sedikit. Dari orang yang dulu mudah goyah, menjadi pribadi yang lebih stabil. Dari orang yang dulu mencari validasi, menjadi pribadi yang tahu nilai dirinya. Dari orang yang dulu takut kehilangan, menjadi pribadi yang percaya bahwa yang tepat tidak akan pergi. Dan mungkin inilah inti sebenarnya dari semua ini. Kemakmuran yang paling berharga bukan hanya yang terlihat di rekening, tapi yang terasa di hati. Ketika kamu bisa tidur dengan tenang. Ketika kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Ketika kamu bisa bersyukur tanpa membandingkan. Itulah kelimpahan sejati. Terus rasakan perjalanan ini. Jangan terburu-buru melompat ke garis akhir. Karena bab ini bukan akhir dari cerita, ini adalah kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu bukan lagi versi lamamu. Kamu adalah pribadi yang sudah ditempa, disaring, diarahkan, dan dipersiapkan. Dan apapun yang datang setelah ini, kamu tidak lagi menerimanya dengan ketakutan. Kamu menerimanya dengan kesiapan, dengan ketenangan, dengan keyakinan bahwa apapun bentuknya, kamu sekarang sudah cukup kuat untuk menjalaninya. Kesimpulan dan pesan-pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh.
Kalau kamu sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir, tarik napas pelan-pelan sekarang, dan rasakan. Bukan hanya tentang apa yang sedang berubah di luar sana, tapi tentang siapa dirimu hari ini. Kesimpulannya sederhana, tapi dalam, semua yang terjadi dalam hidupmu belakangan ini bukan rangkaian kebetulan yang acak. Ada pola, ada proses, ada pembentukan. Kamu tidak sedang diputar-putar tanpa arah. Kamu sedang dipersiapkan. Dari pelepasan yang menyakitkan, kamu belajar ikhlas. Dari intuisi yang menguat, kamu belajar percaya diri. Dari tekanan yang datang, kamu belajar tahan banting. Dari peluang yang mulai terbuka, kamu belajar tenang. Dari hasil yang perlahan muncul, kamu belajar bersyukur. Dan dari semua itu, kamu belajar mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Itulah inti perjalanan ini. Bukan sekadar tentang rezeki, bukan sekadar tentang perubahan finansial, tapi tentang transformasi batin. Karena percayalah, ketika batinmu naik level, kehidupan luarmu akan mengikuti. Pesan pertama yang perlu kamu simpan dalam hati. Jangan pernah meremehkan proses. Seringkali kita ingin hasil instan. Kita ingin semuanya cepat jelas. Tapi yang tumbuh dengan cepat belum tentu kuat. Proses yang lambat seringkali justru membangun fondasi yang kokoh. Kalau saat ini kamu masih merasa belum sampai, jangan kecil hati. Bisa jadi kamu sedang dikuatkan supaya saat sampai nanti, kamu tidak mudah jatuh. Pesan kedua, jangan kembali ke versi lamamu hanya karena rindu kenyamanan. Kadang ketika perubahan terasa berat, kita tergoda kembali ke pola lama. Kembali ke lingkungan lama, kembali ke kebiasaan lama. Padahal kamu tahu, itu bukan lagi tempatmu. Kamu sudah berkembang. Jangan mengecilkan diri hanya supaya cocok dengan ruang yang sudah sempit untukmu. Pesan ketiga, percaya pada timing hidupmu sendiri. Tidak semua orang harus berhasil di usia yang sama. Tidak semua orang harus punya pencapaian yang serupa. Hidup bukan perlombaan lari. Ini perjalanan pribadi. Kalau jalurmu terasa berbeda, itu bukan berarti salah. Itu hanya berarti unik. Pesan keempat, jaga hatimu saat hasil mulai datang. Saat rezeki mulai membaik, saat kesempatan mulai terbuka, saat orang-orang mulai menghargai, tetap rendah hati. Jangan lupa bagaimana rasanya berjuang dalam diam. Jangan lupa bagaimana rasanya hampir menyerah. Karena kerendahan hati akan membuat keberhasilanmu bertahan lebih lama. Pesan kelima, rawat kedamaianmu. Kedamaian batin itu mahal. Jangan tukar dengan drama yang tidak perlu. Jangan korbankan ketenangan hanya demi pengakuan sesaat. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika kamu memilih tenang. Pesan keenam, bersyukurlah bahkan sebelum semuanya sempurna. Syukur bukan menunggu semua impian terwujud. Syukur adalah kesadaran bahwa kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu kira tidak sanggup. Lihat dirimu yang sekarang. Kamu sudah lebih kuat dari yang dulu. Itu saja sudah alasan untuk berterima kasih. Pesan ketujuh, jangan takut bermimpi lebih besar. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, artinya kamu mampu bertumbuh. Jangan batasi dirimu hanya karena pengalaman lama. Jangan berkata, aku tidak bisa, sebelum benar-benar mencoba dengan kesadaran baru yang kamu miliki sekarang. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti beberapa waktu lalu. Dan terakhir, tetaplah menjadi jiwa yang sadar. Sadar ketika emosi mulai menguasai. Sadar ketika ego mulai meninggi. Sadar ketika rasa takut mencoba mengendalikan. Kesadaran itulah yang membedakanmu sekarang dengan dirimu yang dulu. Semua perubahan besar dimulai dari dalam. Dan kamu sudah memulainya. Kalau hari ini hidupmu terasa aneh, terasa berbeda, terasa seperti ada bab baru yang sedang dibuka, jangan takut. Sambut dengan keberanian. Sambut dengan kepercayaan. Sambut dengan kesiapan, karena perjalanan ini belum selesai. Ini